Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pramuka Jaya Vlog. Ini ada kakak kita. Halo, selamat siang teman-teman. Oke. Pramuka Jaya Vlogs. Kak Jamal, apa kabar di sini? Alhamdulillah baik kakak. Alhamdulillah. Teman-teman Pramuka Jaya Vlog, gimana kabarnya? Semoga hari ini senantiasa lebih baik daripada hari kemarin dan terhindar dari virus corona kakak-kakak sekalian. Amin. karena memang juga lagi wabah virus corona di Kabupaten Bojonegoro ya. Betul, makanya kita harus antisipasi, menjaga pola hidup, menjaga pola makan, menjaga istirahat, menjaga olahraga, itu yang lebih penting. Boleh kita kan ada anjuran untuk di rumah kak ya, jadi kita juga di rumah nggak selalu harus rebahan kakak-kakak. Kita bisa melaksanakan giat pribadi, bina diri di rumah dengan mungkin ada 1-2 kakak-kakak dari Pramuka. Ada juga yang memanfaatkan bahan limbah untuk menjadi masker kak. Betul. Berhubung masker langka kan hari ini, akhirnya ada inisiatif kain-kain bekas jahitan itu arca atau apa itu dijahit lagi dibuat masker dan digunakan deh. Sehingga harapannya bebas corona. Amin. itu nggak yang terpenting ya. Ya. Menurut kakak ya tentang virus corona yang sekarang mewabah di Kabupaten Bojonegoro ini, pendapatnya tentang virus corona yang ada di Bojonegoro. Jadi gini kak, kalau kita ngomong virus kan nggak kelihatan kasat mata. Tiba-tiba ada truk meninggal kayak gitu. Nah kakak-kakak perlu diketahui bahwa adanya virus, adanya bakteri, adanya penyakit, adanya wabah itu adalah kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, kuasa Tuhan yang Maha Esa. Kita namanya manusia, dengan adanya virus bisa jadi ujian, bisa jadi cobaan, ya kan, macam-macam kak, bisa jadi bencana. Tinggal kita menyikapi seperti apa. Teman-teman Pramuka Jaya Vlog, kalau sudah kejadian kayak gini, mau tidak mau kita harus antisipasi. Kita harus persiapan dini, kita harus mempersiapkan diri kita sebaik mungkin agar tidak kena virus corona. Di antaranya bisa jadi teman-teman melakukan cuci tangan rutin setiap 10 menit sekali. Pokoknya ketika mau masuk rumah cuci tangan, mau keluar rumah cuci tangan. Itu menjadi lebih baik lah. Dan insya Allah nanti terhindar dari penyakit corona. Insya Allah. Semoga teman-teman Pramuka Jaya Vlog sehat selalu. Amin. Dan doa kak, usaha iya itu harus utama. Karena adanya virus juga dari Tuhan, makanya kita harus berdoa sama Tuhan. Betul. Sip itulah pokoknya. Insya Allah deh hilang corona. Amin. Mungkin kakak di Dewan Kerja ini yang bisa antisipasi selain cuci tangan kak tentang virus corona ini. Nah ini yang sangat penting kakak, yang jadi permasalahan buat kita semua di warga Indonesia. Jadi kalau beberapa hari kemarin Bapak Presiden kita belum mengambil langkah, kemarin sudah mengambil langkah bahwa pemeriksaan medis secara massal. Nah teman-teman, hari ini puskesmas, semua puskesmas hampir buka 24 jam. Hampir semua puskesmas mengadakan sosialisasi ke masyarakat. Silahkan teman-teman datang ke masyarakat. Ini alhamdulillah tindakan yang diambil Bapak Presiden luar biasa kakak-kakak. Nanti keadaan kota bisa lumpuh. Teman-teman, setiap ada musibah kayak gini pasti ada berkah, ya kan? Amin. Dan kita semua berdoa lah agar ekonomi kita juga membaik. Habis ini Pak, sekarang kalau kita melihat fenomena di Wuhan, Cina, karena habis beberapa hari kemarin kota menjadi mati, tidak ada aktivitas, akhirnya perekonomian di sana mengalami penurunan yang sangat luar biasa. Barang tidak bisa masuk, barang tidak bisa keluar, artinya perekonomian mati di sana. Dan kita berharap besar bahwa perekonomian Indonesia tidak terdampak seperti itu, Kak. Walaupun sekarang hari ini dolar kalau nggak salah di angka 16.000, yang kemarin masih 15.000. Ini yang perlu menjadi catatan juga buat pemerintah kita, buat kita, upaya kita sebagai pramuka itu harus ngapain ketika ada hal seperti itu. Oke, untuk Kak Jamal sendiri dari teman-teman Dewan Kerja maupun imbauan yang mungkin Kak Jamal bisa sampaikan untuk pramuka di Bojonegoro pada khususnya dan umumnya untuk se-Indonesia, untuk pramuka Indonesia itu apa Kak? Teman-teman, kakak-kakakku, saudara-saudaraku, teman-teman pramuka Bojonegoro maupun yang ada di Indonesia, saya mengingatkan diri saya sendiri dan mengingatkan kepada teman-teman semuanya
bahwa adanya virus ini, mari kita jaga, semua menjaga. Ayo kita tumbuhkan cinta alam kita sama manusia, cinta alam dan kasih sayang sama manusia sebagai dharma kita. Yang kedua itu harus kita ciptakan. Kak, kenapa kok kita harus di rumah? Satu, kakak-kakak, virus corona ini menyebarnya sangat cepat dan sangat luas. Nanti ketika tidak ada istilahnya peringatan dini, kita harus kontrol diri kita. Jangan sampai kita nggak kena corona tapi yang lain kena, akhirnya nanti kita kena juga. Jangan sampai, makanya pemerintah mengambil sikap sekolah diliburkan, kuliah diliburkan. Harapannya teman-teman, virus corona ini yang sudah kena bisa diantisipasi dan yang belum kena tidak kena. Teman-teman harus sadar betul akan ini. Makanya teman-teman dihimbau semuanya di rumah. Tapi ketika di rumah tetap kita harus produktif dong. Namanya pramuka praja muda karana kan, kemudian suka berkarya kan. Berkarya tidak harus di luar, tapi di dalam. Bina diri kita, yuk kita tinggalkan di sini. Semuanya aktivitas kami mohon, saya mohon untuk dihentikan terlebih dahulu, mengingat demi kepentingan bersama, mengingat demi kepentingan bersama kita kakak-kakak, ya. Tolong kegiatan dihentikan dulu. Kemarin Bakorwil Timur kakak itu sudah mau kegiatan. Dan hari ini di April kak, di April mau kegiatan. Dan hari ini alhamdulillah di Banding juga, ya Bakorwil Timur ada pelatihan gabungan lah. Itu agenda tahunan rutin berjenjang dan tempatnya pindah-pindah kak, pergantian dari setiap kecamatan. Itu alhamdulillah juga mundur kakak-kakak karena apa, demi kebaikan kita semuanya. Teman-teman juga harus, itu yang ada di Indonesia, yang ada di Bojonegoro, semuanya harus kita kendalikan bersama, karena mengendali virus itu adalah kita sendiri. Kalau bukan sekarang kapan lagi, dan kalau tidak kita siapa lagi? Betul. Jadi memang kegiatan di Bakorwil Timur dari Murno dan kawan-kawan berarti juga ya gagal. Iya bukan gagal kak, dibanding waktunya. Betul. Tetap kegiatan nanti jalan. Sip. Yo, karena itu demi kenyamanan kita bersama, karena demi keselamatan kita bersama. Makanya kegiatan dibanding, bukan gagal kak, dibanding. Karena memang ada virus. Iya, ini harus kita kendalikan bersama-sama. Ya, betul. Kakak Jamal yang sekarang juga menjadi Dewan Kerja Ketua. Alhamdulillah. Ketua Dewan Kerja Cabang pada tanggal 14 kemarin kan. 14 Dan hari kemarin. ini tim formatur mulai bergerak. Tim formatur besok hari Minggu ini ada pertemuan tim formatur kakak-kakak untuk merumuskan komposisi yang pas untuk Dewan Kerja tahun 2020 tahun 2024. 2024. Ya. 24. Ya kak, betul. Dan mungkin kakak selain di Dewan Kerja, ya selain di Dewan Kerja lah ya. Ya. Selain di Dewan Kerja. Ini mulai melangkah ke pribadi nih. Oh enggak. Yang penting jangan tanya status kak. Enggak itu, enggak sampai ke situ kak. Oke. Saya jawab lah. Aktivitas selain di Dewan Kerja kan pasti juga ada organisasi lain. Betul. Ada ya kegiatan-kegiatan seperti futsal kok. Saya lihat-lihat di Instagram kakak kok. Futsal, oh arek iki. Kapan waktu kita futsal bareng lagi kak? Betul, ayo kapan-kapan aja. Aktivitas kakak selain di Dewan Kerja itu apa? Kakak-kakak, hari ini sebenarnya saya freelance kak, jadi kuliah di semester terakhir. Proses skripsi kak, doakan tahun ini selesai, bukan sukses, selesai ya. Kakak ya doakan kak. Nanti jangan lupa di kolom komentar diaminkan saja. Ada kuliah kak semester terakhir, habis itu alhamdulillah dipercaya sama teman-teman di IPNU IPBNU Kecamatan Kapas, dikasih tanggung jawab sebagai ketua juga. Oh selamat. Masa tapi masa ibadah kak? Masa ibadah. Oh iya. Masa ibadah 2018-2020 kalau nggak salah. Ini besok bulan Agustus berakhir, alhamdulillah tuntas, dan di Ikatan Satuan Generasi Berencana atau Insan Genre Kabupaten Bojonegoro tahun ini juga diamanai lagi untuk menjadi ketua kakak. Doanya juga semoga semuanya bisa jalan dan saya bisa menikmati di situ, berproses di situ. Yang terpenting adalah prosesnya. Pasti. Itu yang penting. Itu aja sih kak kalau di organisasi. Kalau yang istilahnya organisasi yang formal atau legal ya gitu. Cuma kalau komunitas-komunitas banyak, ada Eagle Outbound
Yang mau outbound nanti bisa Iya. hubungi saya. Oke, Ya. silahkan dipromosikan Kak. Tidak apa-apa, boleh. Idol Outbound Bojonegoro. Itu juga semua timnya dari anak-anak pramuka. Oh. Saya belum sesepuh, belum anggota dewasa, masih remaja semuanya. Pandega lah. Itu satu tim memang Pandega semuanya dan semua berawal dari pramuka. Ada yang murni dari Dewan Kerja, ada juga yang murni dari Saka. Jadi komposisi itu sangat pas, Kakak. Semuanya dari pramuka kok. Eagle Outbound ya. Eagle Outbound Bojonegoro. Eagle. Bisa dicek di Instagramnya. Oke. Itu Karena corona juga, Kak. Ini job 1 bulan ke depan pending semua. Selesai di sini. Aduh. ya. Tanggal sudah jadi, catering sudah ada, tempat sudah deal, corona datang semua amburadul. Iya. Tapi saya yakin Allah akan menyediakan lebih baik. Itu. Jadi hari ini sudah 2 bulan ini saya sama teman-teman pramuka juga merintis usaha. Jadi warung kopi, Kak. Kalau sekarang trennya adalah warung kopi, hari ini saya mencoba dan teman-teman saya untuk mencoba bisnis itu di warung kopi, namanya WSD, Warung Selamat Datang. Warung Selamat Tempatnya di Datang. Jalan Ahmad Yani, baratnya Soto Pak Jai, Kakak. Oke. Semua bisa hadir di sana. Nyaman untuk rapat, nyaman untuk diskusi. Di sana juga ada perpustakaan mini, ya Kak. Karena label kita adalah Pramuka. organisasi pramuka. Di sana tetap ada nuansa-nuansa keilmuannya. Oke, itu. Jadi ngopi itu ngobrol pintar, Kak. Bukan Oke. sekitar ngobrol gibah, bukan itu ya. Betul. Harus Kak itu Kak. Dan menarik lagi ketika sore hari, Kakak, nanti suasananya bisa syahdu banget diiringi dengan musik-musik yang luar biasa. Bisa nongkrong di tepi jalan raya dan melihat muda-mudi yang seliweran atau lewat di jalan raya itu. Oke, Kakak jangan lupa kalau ke Bojonegoro mampir ke Ya. WSD. Mampir Warung WSD, Selamat Datang. free wifi, kalian bisa lihat channel Pramuka Jaya Vlog dan di subscribe. Sip. Oke Kak, kan kita ke Corona tadi ya. Ya betul, corona. Himbauan dari Ibu Bupati Bu Ana dalam historinya di Instagram dan surat yang telah diterbitkan oleh Bu Ana. Warung kopi akan di Razia. seperti itu Kak. Itu gimana Kak menurut Kakak? Kakak-kakak, nanti di warung itu akan kita sediakan tempat cuci tangan, Kak. Kayak wastafel itu Betul, khusus betul. dalam rangka corona tadi. Kayak di masjid ketika Jumatan, ketika wabah corona ini datang kan setiap masjid ketika yang mau masuk masjid harus cuci tangan dulu. Betul. Sama dengan kita nanti ketika mau masuk warung kita cuci tangan dulu, Kak. Di depan ada tempat cuci wastafel mini lah nanti untuk membersihkan tangan, minimal itu, Kak. Usaha kita. Jadi Betul. di WSD aman, insya Allah aman dari Corona, betul. Karena memang sudah Antisipasinya Iya. usaha kita seperti itu, Kak. Tapi Iya. tidak luput dari doa kita Betul. juga. Karena memang sudah disediakan untuk tempat cuci tangan. Betul. Dan teman-teman yang libur, tolong libur ini ngerjakan tugasnya di rumah saja, Kakak. Ini warung kopi ini menyediakan teman-teman yang dewasa-dewasa yang bekerja barangkali mau mampir, mau istirahat, dan menyediakan seperti itu. Tetap yang pelajar, mahasiswa tetap boleh di warung kopi untuk diskusi tapi di jam-jam tertentu. Seperti itu, Kak. Kemarin kan baru Muspanitra, Betul, Mas Panita. tanggal 14 Tahun bulan Maret 2020. Untuk pemilihannya Kakak kemarin kan dari tim Pramuka Jaya Vlog memang tidak hadir karena memang ada sesuatu hal yang tidak bisa Siap. ditinggalkan. Boleh diceritakan sedikit, jangan banyak-banyak, sedikit aja. Siap. Prosesnya untuk pemilihan sebagai ketua dan wakil ketua Dewan Kerja Cabang, monggo Pak. Jadi untuk pemilihan kemarin, alhamdulillah pemilihan secara langsung kakak-kakak sekalian dan dipilih oleh 28 kecamatan. Yang tidak hadir kemarin ada 4 kuaran, Kak, karena memang berhalangan hadir. Nah, alhamdulillah di pemilihan langsung dengan musyawarah mufakat tentunya, Kakak, kemarin alhamdulillah semuanya satu suara dan mempercayakan amanah ini kepada saya. Seperti itu, Kak. Alhamdulillah. Jadi bukan
voting bukan musyawarah. Kemarin jadi seluruh Korwil, penanggung jawab Korwil kemarin koordinasi dengan wilayah yang berada di jajarannya masing-masing dan merumuskan satu nama, bermusyawarah di situ, dan hasilnya saya tadi yang diberikan amanat. Ada 4 Korwil kakak. Korwil Selatan yang diketuai oleh Kak Arif dari DKR Gondang, Korwil Timur yang diketuai oleh Kak Aud dari DKR Kepah Baru, Korwil Tengah yang diketuai oleh Kak Intan Zahra, Ketua DKR Kota, dan Korwil Barat diketuai oleh Kak Safi'i dari DKR Ngerau. Seperti itu, Kak. Alhamdulillah. Maksudnya kalau satu suara berarti satu Kabupaten Bojonegoro bisa diajak bermusyawarah. Oke, kira-kira kayak gitulah, Kak. Kita doa sama-sama agar kondusif lah. Dari virus Corona. Betul. Paling enak kayak bahas corona ini. Iya. Oke, untuk dari Pramuka sendiri atau dari DKC ya, yang kira-kira teman-teman Pramuka tahu tentang Dewan Kerja Cabang itu apa, Kak? Jadi apa ya, Kak? Yo hari ini, Kak, atmosfer di Dewan Kerja saya akui tidak sama dengan beberapa tahun yang lalu. Betul. Karena semua itu kan tergantung kebijakan kita dan tergantung situasi zaman saat ini. Teman-teman, saya jelaskan sedikit. Dewan Kerja itu adalah wadah pembinaan. Jadi tempat di kadernya para pemimpin juga, tidak hanya di gugus depan. Ingat, wadah pembinaan itu ada di gugus depan, ada di satuan komunitas, ada di Saka, sama di Dewan Kerja. Betul. Itu untuk mengembangkan bakat kepemimpinan kita. Di sini kita juga ditempa, di sini kita juga belajar. Teman-teman, hari ini tim formatur sudah mulai bergerak. Dalam waktu dekat nanti kita akan merumuskan komposisi Dewan Kerja Cabang yang pas itu kayak gimana. Teman-teman yang kiranya mampu untuk belajar di sini, mari kita sama-sama belajar di sini. Kayak gitu, Kak. Dewan Kerja kan kemarin kira-kira sudah ada satu masa bakti, ya kan? Dari Kak Jamal, dari siapa? Kak Pri belum? Kak Pri sudah, Kak, saya. Sudah. Saya Kak Didit dulu mengikuti di masa bakti di Injury Time-nya Kak Didit ikut, terus di ketuanya, habis itu Muspanitra tahun 2014 yang terpilih Kak Pri, saya mengikuti, Kak Oci saya mengikuti, Kak Fahim saya mengikuti, dan terakhir saya menerima amanah itu 2019 dan 20 ini Muspanitra Injury Time juga. Dan sekarang diberikan amanat lagi, terpilih lagi menjadi Ketua Dewan Kerja Cabang. Ya. Seberapa penting, Kak, Ketua Dewan Kerja Cabang ini? Menurut Kakak seberapa penting? Kakak, kalau melihat penting tidaknya itu tergantung orangnya sih, tergantung kita menilai seseorang. Karena menilai itu kan harus ada perbandingan, Kakak. Betul. Iya kan? Kalau tidak ada perbandingan kita tidak bisa menilai sesuatu itu. Kakak, seberapa pentingkah? Ini sangat penting, Kak. Karena ruhnya pramuka itu berada di pemuda, Kak. Betul. Ruhnya pramuka itu berada di anak-anak muda. Dewan Kerja Cabang ini, Dewan Kerja itu diberikan amanah untuk memegang satuan pramuka yang tingkatannya adalah di penegak dan pandega. Kita diberikan kepercayaan di situ untuk mengelola, mengatur, dan memanage kegiatan. Tidak hanya kegiatan aja, mulai dari persiapan, pas kegiatan sama pelaporan itu kita harus disiplin di situlah istilahnya. Harus ada di situ. Kita disiplin di situ. Betul. Jadi karena sistemnya dari oleh untuk, nah di Muspanitra kemarin kita itu tidak hanya pemilihan ketua dan wakil ketua, tapi merumuskan kegiatan 5 tahun ke depan, Kakak. Jadi 5 tahun ke depan kegiatan kita itu apa, kita sudah ada hari ini dan kita sudah kerucutkan di poin-poinnya. Salah satunya ya pembinaan sumber daya manusia, khususnya di DKR itu, Kak, yang hari ini kita tahun ini tahun 2020 sampai 2024 kita akan upayakan genjot terus di situ. Oke. Sesuai semboyan bupati kita kan, produktif, energik, produktif kan. Oke. Ya, itulah. Di masa bakti ini, ya Kakak sebagai Ketua Dewan Kerja Cabang dari tahun 2020 sampai di tahun 2014. Oh, tahun 2020 sampai 2024. Betul. Harapan
harapan kakak selaku ketua Dewan Kerja Cabang itu apa? Kalau kita menaruh harapan itu tentunya goalnya harus tetap sabaran juga Kak. Betul. Tentunya itu tidak lepas dari peran Dewan Kerja Ranting di bawah kita. Tapi paling tidak kan harus ada. Iya betul. Jadi tahun ini, hari ini Kak, hari ini per Muspanitra kemarin itu kita sudah terkoneksi dengan 28 kecamatan. Hari ini ada DKR-nya semuanya. 28 kecamatan ini hari ini ada orangnya semuanya. Tugas kami hari ini adalah kalau Dewan Kerja itu legalitasnya harus kita bangun Kak. Nanti kita akan dorong untuk Dewan Kerja punya SK. Nanti kita akan dorong pembangunan SDM Dewan Kerja. Nanti kita akan dorong perekonomian Dewan Kerja. Salah satunya kan ada juga Kak yang Dewan Kerja itu tidak punya gugus depan tapi DKR-nya aktif loh. Nah, ini harus diapakan kalau tidak kita rangkul, kalau tidak kita ajak, takutnya orang-orang, anak-anak, kakak-kakak yang di sini sudah semangat itu takutnya kembali lagi karena menganggap bahwa Dewan Kerja nggak ada kegiatannya. Betul, nah, hari ini kita SDM-nya akan kita perbaiki, terus administrasinya akan kita baiki, yang pasti peningkatan kualitas diri kita bangun tahun 2020 sampai tahun 2024. Itu kan. Semoga bisa tercapai biarpun itu butuh kesabaran. Amin, betul. Butuh waktu. Teman-teman Pramuka Bojonegoro semuanya juga bisa memberikan masukan ke kami. Ada media di Kaca Bojonegoro, langsung komen di Pramuka Jaya Vlog ini juga bisa, nanti biar disampaikan ke saya, bisa disampaikan ke teman-teman. Betul. Ada Instagram DKC juga ada Facebook, ada blog, ada Twitter, ada email. Itu nanti bisa kakak-kakak hubungi semuanya. Untuk kritik lah, saya menerima kritik hari ini. Otomatis ketika kritik kan harus diiringi dengan salam Kak. Betul, itu harus. Paling tidak dari teman-teman Dewan Kerja Ranting atau Pramuka Bojonegoro yang mungkin yang nonton ini, kritik dan saran untuk kedepannya Pramuka itu harus kayak gimana, betul Kak. Dan hari ini Kak, saya melihat ada salah satu DKR itu yang produktif. Mulai produktif kadernya, produktif kegiatannya, produktif perekonomiannya Kak. Artinya apa? Dia mengelola salah satu usaha. Simple, dia usaha itu dikelola, mitranya ya sama-sama kayak semacam koperasi itulah Kak. Cuma yang mengelola adalah DKR, dan itu nanti bisa diteruskan ke teman-teman DKR yang lain. Hari ini, kemarin kabar terbaru itu kasnya sampai angka 7 juta Kak. Alhamdulillah. Itu dari Dewan Kerja wilayah selatan. Inisial G. Nanti dicari sendiri. Ya luar biasa. Itu nanti kita bisa pakai model untuk pakai contoh untuk Dewan Kerja yang lain. Dalam waktu dekat ini kita akan ketemu juga Kak, sama salah satu perwakilan ketuanya. Dilihat di Instagram story. Sering dikepoin. Banyak kegiatan itu di pegunungan. Ya. Betul atau tidak Kak? Ya, enggak banyak sih Kak, cuma pernah aja. Nah, gini, di pegunungan kan pasti juga ada gunung sana, ada gunung sana. Ya, saya betul. Karena memang saya sebenarnya juga ingin. Iya sebenarnya. Tapi tidak sampaikan. Momen yang buat kakak itu sangat mengesankan. Satu gunung aja, jangan semuanya, nanti terlalu lama. Oke, yang momen paling mengesankan waktu pertama saya mendaki Kak. Sebelumnya belum pernah mendaki, saya langsung mendaki di Gunung Welirang. Nah, Gunung Welirang itu tempatnya di beberapa kabupaten sih Kak. Kalau kemarin kita naik dari lewatnya Pasuruan. Nah, di sana waktu itu gunung semua tutup, tapi kita nggak ada informasi itu. Akhirnya kita naik. Kita di gunung sendirian Kak. Sendirian? 4 orang itu sendiri. Betul-betul suasana gunung itu sunyi dan hening. Di situ wah, momen yang sangat nikmat lagi. Teman-teman, yang perlu digarisbawahi ketika kita naik gunung itu apa sih? Kita bukan pulang bawa foto keren-keren. Kalau saya pribadi sih bukan di situ Kak, tapi prosesnya untuk mencapai di situ. Terus ketika di atas itu sudah bisa menaklukkan diri sendiri.
menghilangkan rasa kesombongan kita, bahwa kita bisa melihat ciptaannya segitu besar, berarti kita kan kecil kan, kita hanya sebagian dari ciptaannya. Dan kita harus bersyukur di situ. Dan yang tak kalah pentingnya Kak, ketika di gunung itu paling enak itu adalah tafakur alam, menyatu dengan alam, berada di alam dengan sunyi, kita bisa fokus konsentrasi, dan di situ kita bisa mungkin merasakan nikmatnya sendiri, nikmatnya berbincang langsung dengan Tuhan. Mungkin kalau kita di rumah biasanya berisik, ada mobil lewat atau apa, tapi di gunung sama sekali tidak ada. Dan itu ketika kita berdoa di sana, ketika sholat di sana, kita bisa lebih khusyuk di sana Kak, tentunya. Amin, amin. Oke Kak Jamal, sebelum kita akhiri, Kak Jamal mau menyampaikan untuk teman-teman pramuka, terutama teman-teman pramuka Dewan Kerja Cabang, Dewan Kerja Ranting Kak.